Sudah menjadi pengetahuan umum jika nabi dan rasul diutus untuk mengajarkan umatnya tentang ilmu. Bukan tanpa alasan, ilmu adalah kunci agar hidup dapat selamat di dunia dan di akhirat. Jadi gak ada alasan ya kalau belajar hanya berlaku pada saat di sekolah saja. Membayar rasa penasaran dan kerinduan untuk melihat nabi, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin menjadi hal sulit di dunia ini. Namun siapa sangka keberadaan para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa dirasakan hingga sekarang, baik melalui ajarannya, hadis, hingga peninggalan bersejarah yang sedikit demi sedikit ditemukan oleh para peneliti. Istana Topkapi menjadi bukti adanya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana yang berlokasi di Turki ini menjadi salah satu destinasi religi yang sering dikunjungi oleh umat Muslim. Soalnya nih, di tempat ini terdapat banyak benda peninggalan para nabi, dari Nabi Musa alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya nih, dilansir dari New York Times, Istana Topkapi merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun loh. Tepatnya dari tahun 1465 hingga 1856. Nah, setelah Utsmaniyah jatuh pada tahun 1921, istana ini dijadikan museum oleh pemerintah Turki melalui dekret pemerintah pada tanggal 3 April 1924. Pedang Al-Matur merupakan salah satu benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dipamerkan di Topkapi. Menariknya nih, selain pegangannya yang terbuat dari emas, pedang ini menjadi saksi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tidak main-main, pedang ini memiliki mata pedang dengan panjang mencapai 99 cm dengan hiasan batu permata zamrud dan batu pirus berwarna hijau toska. Baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW menjadi benda kedua yang layak untuk dilihat pada saat mengunjungi Istana Topkapi. Bukan tanpa alasan, baju ini dapat memberikan gambaran bagaimana Nabi pada saat masih hidup. Dari gamis yang sangat sederhana tersebut, semoga membuat umat muslim banyak mengambil pelajaran dan akan menambah kerinduan kita terhadap Rasulullah SAW. Hampir semua manusia dan ajaran agama di dunia mengakui jika Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang hidup di bumi. Hal ini terbukti dari Adam's Peak atau Puncak Adam yang menjadi salah satu kawasan wisata ziarah yang cukup populer di Sri Lanka. Uniknya nih, tempat ini diziarahi dan disucikan tak hanya oleh masyarakat dari satu golongan agama saja. Tempat ini dikeramatkan oleh pemeluk Kristen, Buddha, Hindu, dan suku asli yang bermukim di Sri Lanka. Usut punya usut, Adam's Peak begitu disucikan oleh masyarakat setempat lantaran di sini terdapat situs berupa jejak kaki raksasa yang diyakini sebagai jejak kaki Nabi Adam alaihi salam. Tidak main-main, gunung yang menjulang tinggi hingga 2.243 meter di atas permukaan laut ini menyimpan telapak kaki dengan lebar 1 meter dan panjang yang mencapai 1,8 meter. Nah, di Al-Quran sendiri, kisah turunnya Nabi Adam alaihi salam disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 24 hingga ayat 25. Hingga beberapa sejarawan menyebutkan jika Nabi Adam alaihi salam diturunkan di puncak gunung yang sekarang berada di Sri Lanka tersebut. Baik dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi, Nabi Daud alaihi salam terkenal karena melawan Goliat alias Jalut. Hingga pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dikisahkan setelah memenangkan pertempuran, Nabi Daud alaihi salam kemudian menjadi Raja Israel dan berhasil menyatukan bagian kerajaan Yehuda di selatan
dengan kerajaan Israel di utara. Meski waktu berdiri dan lokasi kerajaan masih menjadi perdebatan, penemuan arkeolog asal Hebrew University tidak dapat dianggap remeh. Bukan tanpa alasan, melansir dari Science Alert, beberapa arkeolog mempublikasikan hasil penemuan yang diduga berasal dari kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Beberapa petunjuk ditemukan di lokasi tersebut, seperti tulang binatang dan beberapa keramik yang diketahui berasal dari abad 11 sebelum Masehi dan 10 sebelum Masehi. Selain keturunan ke-9 Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi ketiga dari 25 nama nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nah, kisah yang paling terkenal dari Nabi Nuh alaihi salam adalah pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk membuat kapal, yang sekaligus menjadi kapal penyelamat umat manusia di kala itu. Menariknya nih, kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International mengumumkan telah menemukan sisa kapal Nabi Nuh alaihi salam yang berada di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa benda. Usut punya usut, benda yang mereka ambil nyatanya memiliki usia 4.800 tahun loh. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihi salam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu.